Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Pada aplikasi turunan fungsi trigonometri, kita akan belajar yang pertama tentang pengertian titik stasioner, kemudian selang kemonotonan fungsi, kemudian persamaan garis singgung kurva, kemudian yang terakhir adalah nilai maksimum dan minimum. Pada persamaan garis singgung, kita akan belajar tentang gradien dan persamaannya. Kemudian nilai maksimum dan minimum, belajar tentang prinsip dasar penentuannya dan penerapan masalah. Kita akan mulai dari yang pertama, pengertian titik stasioner. Misalkan, X sama dengan A adalah titik stasioner dari Fx. Nilai A akan menyebabkan turunan pertama fungsi f bernilai 0 atau f aksen A sama dengan 0. Nah, jadi titik stasioner adalah titik yang menyebabkan f aksennya sama dengan 0. Kita lihat contoh yang pertama. Tentukan titik stasioner dari fx sama dengan sinus x. Kita ingat bahwa titik stasioner adalah titik yang menyebabkan f aksennya sama dengan 0. Maka yang pertama harus kita cari adalah turunan pertama dari fungsinya. Turunan dari sin cos x sama dengan 0. Nah, di sini ada persamaan trigonometri. Ingat penyelesaian persamaan trigonometri. Di sana rumusnya adalah cos x sama dengan cos alfa, maka x-nya sama dengan alfa plus k kali 360, atau ini x1, x2-nya adalah minus alfa plus k kali 360, atau bisa menggunakan 2pi ya. Maka dengan begitu, cosinus x sama dengan 0. 0-nya kalian rubah dulu ke dalam cos alfa. Cos berapa yang sama dengan 0? Cos 90. Bisa pakai 90, bisa pakai pi per 2 ya. X-nya sama dengan plus minus alfa plus k kali 360. Oke, kita ambil yang positif dulu. X-nya sama dengan 90 plus k kali 360. Maka jika diambil k-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 90. Nah, kemudian kalau x-nya 90, fx-nya berapa? Atau f90 sama dengan sin 90. Sin 90 sama dengan 1. Jadi titik stasionernya adalah 90 derajat, 1. Nah, kemudian yang satunya untuk x sama dengan min alfa, berarti x sama dengan min 90 plus k kali 360. Untuk k sama dengan 1, jangan diambil k sama dengan 0 ya. Kalau k-nya sama dengan 0, nanti x-nya negatif, k-nya sama dengan 1, berarti x-nya berapa? 270. Nah, kita cari F270 sama dengan sin 270. Berapa sin 270? Oke, min 1. Maka titik stasionernya adalah 270, min 1. Oke, kita ke contoh yang kedua.
Diketahui fx-nya adalah cosinus 2x min pi per 4. Selangnya x-nya antara 0 sampai pi saja. Titik stasioner fungsi f. Seperti tadi, yang pertama kalian tentukan dulu f aksennya. F aksen dari cos 2x min pi per 4. Turunannya dari cos, min sin. Jangan lupa ini ada 2x, berarti min 2 sin 2x min pi per 4. F aksen sama dengan 0, berarti ini kita sama dengan 0. Nah, kalian ingat rumus sinus gimana? Sin X sama dengan sin alfa. Maka X-nya sama dengan alfa plus K kali 360. Satunya X, ini X1, X2 sama dengan 180 min alfa plus K kali 360. Nah, di sini rumusnya harus sin X sama dengan sin alfa, padahal di sini ada angka minus 2. Maka min 2-nya ini kita bagi dulu dengan min 2. Kita bagi dengan min 2 sehingga persamaannya menjadi sin 2X min pi per 4 sama dengan 0 dibagi min 2, 0. Ini ada pi per 4, kalau kalian tidak suka menggunakan radian, pi per 4-nya bisa dirubah dulu. 2x min 45 ya. 45 sama dengan 0. Oke, langkah berikutnya dirubah, 0-nya dibuat sin alfa. Sin berapa yang harganya 0? Sin 0 ya, sama dengan sin 0. Nah, ini bentuknya sudah sin X sama dengan sin alfa. Kita lanjutkan, X1-nya sama dengan alfa plus K kali 360. Kalian perhatikan. Berarti ini 2X min 45 sama dengan 0 plus K kali 360. Maka 2X sama dengan 45 plus K kali 360. Terus, karena ini ada angka 2, 2-nya kita sederhanakan, kita bagi dengan 2. Sehingga munculnya X sama dengan 45 dibagi 2, 22,5 ya, plus K kali 180. Oke, untuk K sama dengan 0, X-nya sama dengan 22,5. Kalau K-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 1, X-nya 180 ditambah 22,5. 200-an, padahal di sini batasnya sampai pi saja. Ya, berarti X-nya 22,5 atau pi per 8. Nah, kita cari F-nya. F dari pi per 8 sama dengan, berarti cosinus 2 kali pi per 8. Berapa? 2 kali pi per 8, ayo. Oke, pi per 4 ya. Pi per 4 dikurangi pi per 4. Pi per 4 dikurangi pi per 4, 0. Berarti sama dengan cosinus 0.
cos 0 sama dengan 1. Maka titik stasionernya adalah pi per 8,1. Baik, ini masih satu rumus yang alfa plus K kali 360. Sekarang rumus yang kedua, yaitu 2X min 45 sama dengan 180 dikurangi alfanya 0, berarti 180 ya. Plus K kali 360. Kalau mau pakai pi juga bisa. Berarti di sini nanti 2X sama dengan ini pi, ini min pindah ke kanan plus pi per 4 plus K kali 2pi. Nah, sama dengan 2X pi per 4 ditambah pi, 5 pi per 4 plus K kali 2pi. Oke, karena ini ada angka 2-nya seperti tadi, kalian bagi dengan 2. Maka X-nya sama dengan 5 pi per 8 plus K kali pi. Nah, untuk K sama dengan 0, X-nya sama dengan 5 pi per 8. Oke, kita masukkan F5pi per 8. F5pi per 8 sama dengan, berarti cosinus 2 kali 5pi per 8, berarti cos berapa? 5pi per 4 ya. Dikurangi dengan pi per 4 sama dengan apa? Cosinus pi. Cosinus pi sama dengan cos 180 sama dengan min 1. Jadi titik stasionernya adalah titik stasionernya adalah berapa? Tadi ini ya, 5pi per 8, 5pi per 8, min 1. Baik, kita coba lihat gambar grafiknya ya. Nah, yang pertama tadi ada fx sama dengan sinus x. Fx sama dengan sin x, itu gambar grafiknya seperti ini. Nah, ini ada 360, 180, di sini ada 90 dan 270. Nah, tadi titik stasionernya adalah pada 90,1 dan 270, min 1. Nah, ini yang disebut dengan titik stasioner. Kemudian yang kedua tadi ada fx sama dengan cosinus 2x min pi per 4. Di sini ada angka 2x, maka fungsinya ini punya 2 periode dalam 360 ya. Ini saya buat dulu, ini 180, sini 90, 270, kemudian 360. Nah, gambarnya akan seperti ini pada angka min setengah akar
gambarnya begini. Nah, ini cara menggambar grafik fungsi, mungkin materinya dulu sudah ya. Maaf, gambarnya kurang bagus. Nah, stasionernya ada di sini. Nih, karena batasnya sampai 180 berarti di sini saja. Nih. Sini sama sini, ini agak naik ke sini ya. Nih, tadi pada angka pi per 8, ini koma 1, dan 5 pi per 8. Nih, jadi dengan kata lain yang namanya titik stasioner itu titik yang tidak naik juga tidak turun. Jadi titiknya diam, tetap di tempat ini. Ya. Awalnya grafiknya naik, kemudian diam, kemudian turun kembali. Turun sampai sini, diam lagi, naik lagi. Nah, ini yang namanya titik stasioner. Ini juga, coba ini tak hapus dulu yang sebelah sini ya. Jadi kehapus semua. Itu. Kira-kira seperti itu. Pengertian dari titik stasioner. Kita lanjutkan lagi pada materi berikutnya. Sekian, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.